Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur di minggu ini kita masih bisa beribadah walaupun hanya secara online di rumah kita masing-masing. Namun kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih selalu diberikan kesehatan dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat yang Kau berikan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di minggu ini kami bisa beribadah ya Tuhan seperti biasanya ya Tuhan Yesus, walaupun hanya di rumah masing-masing ya Tuhan. Namun kami bersyukur ya Bapa, kiranya Engkau terus menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang terus menjaga kami selama kami di satu minggu ke belakang ya Tuhan, sampai nanti ya Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan untuk ibadah ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, kiranya ibadah kami ini ya Tuhan bisa menjadi pujian bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya yang terbaik ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengangkat sebuah pujian. Aku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. usah ku takut.
kusah ku bimbang kau di dalamku, tak kusah ku cemas kau menghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ateng. Namun sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian, Lebih Dalam Ku Menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu,
dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kutinggikan Kau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu serta saudara sekalian, jemaat Maleber yang dikasih Tuhan? Senang bisa berjumpa, meskipun kita tidak bertatap muka tentunya. Biarlah kita senantiasa berharap hanya kepada Kristus dan memohon perlindungannya, khususnya di dalam menghadapi situasi-situasi saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya anugerah kasih karunia Kristus terus menaungi kita semua dan tetap diberikan sukacita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa untuk saat ini di dalam kami mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menangkap pesan penting yang ingin Engkau sampaikan kepada kami semua di dalam saat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Yesus jalan satu-satunya menuju keselamatan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Sekali lagi Amsal 14 ayat yang ke-12. Saya akan memimpin di dalam pembacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada pepatah mengatakan, banyak jalan menuju Roma. Memang benar, ada banyak jalan menuju Roma. Tetapi berbicara tentang keselamatan, kita semua yakin dan pasti mengimani firman Tuhan bahwa hanya satu jalan, bahkan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Firman Tuhan yang barusan kita baca bersama
berisi sebuah nasihat sekaligus sebuah peringatan agar kita semua hati-hati di dalam memilih dan menempuh jalan hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan tersebut. Ada jalan yang disangka orang lurus. Disangka orang lurus tetapi membinasakan. Nah, ini yang membahayakan sekali. Disangka orang lurus tetapi membinasakan. Saya ingin membagikan bagaimana gambaran jalan yang disebut-sebut tersebut. Mari kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-13, bagaimana gambaran jalan yang disangka lurus tersebut. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-13, saya membacakannya di sini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kalau kita kaitkan dengan Injil Matius yang baru saja kita baca bersama-sama, bahwa jalan yang disangka lurus itu ternyata jalannya pertama lebar, dan yang kedua luas, dan yang ketiga banyak orang yang melaluinya. Kenapa banyak orang yang melaluinya ya? Tentu karena siapa yang tidak suka jalan yang lebar dan luas. Kita semua pengguna jalan, kemanapun kita pergi selalu berurusan dengan jalan, khususnya jalan darat. Siapa yang tidak suka dengan jalan yang lebar dan luas? Kenapa? Karena jalan yang lebar dan luas itu bebas dari macet, ya, bebas dari hambatan, bahkan bisa cepat sampai kepada tujuan. Itu sebabnya tidak heran banyak orang yang melalui jalan ini. Ya. Lalu kenapa jalan ini banyak dilalui orang? Ya itu tadi. Jalan ini memberikan sebuah kemudahan bagi penggunanya. Karena bisa dipastikan jalan yang luas, jalan yang lebar ini tidak banyak aturan yang mengikat. Orang bisa bebas menggunakannya, orang bisa senang menggunakannya karena tidak ada gangguan dan sangat mudah untuk ditempuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berada di dalam jalan yang lebar ini pasti sangat senang. Tidak ada aturan yang mengikat. Itulah gambarannya. Itu sebabnya orang yang hidup di jalan yang lebar, orang yang hidup di jalan yang luas ini, orang yang hidup di jalan yang menuju kebinasaan ini, dia tidak akan pernah peduli kepada Allah. Dia tidak akan pernah peduli kepada ketetapan Allah. Dia tidak akan pernah peduli kepada firman Allah. Dia tidak mau dididik dan ditegur oleh firman Allah. Dia tidak mau dibentuk oleh Allah. Dia tidak mau belajar firman Allah. Dia tidak akan memperhatikan apa yang Allah katakan bagi dirinya. Karena orang yang hidup di jalan yang lebar, di jalan yang luas adalah sebuah gambaran orang yang menginginkan sebuah kebebasan, menginginkan sebuah kemudahan menurut jalannya sendiri, bukan jalan yang ditujukan Allah kepadanya. Itu sebabnya orang yang melalui jalan ini banyak sekali. Banyak penggunanya, banyak pemakainya. Itulah gambaran jalan yang menuju kebinasaan ini. Jalan yang lebar dan jalan yang luas. Tetapi sayang sekali jalan yang lebar dan jalan yang luas ini tidak membawa kepada hidup yang sebenarnya, melainkan membawa kepada kebinasaan. Sangat-sangat sungguh memprihatinkan. Lalu bagaimana gambaran selanjutnya tentang jalan yang lebar dan luas ini? Mari kita bandingkan di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 demikian. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi
dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Sekali lagi, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan Yesus saja ditawari oleh iblis sebuah kemegahan, sebuah jalan yang membawa kepada kemuliaan dunia ini, terlebih lagi kita sebagai manusia biasa. Dalam ayat ini, iblis menawarkan kepada Yesus kenikmatan duniawi. Iblis menawarkan kepada Yesus kebahagiaan, kemegahan duniawi. Lah kalau begitu salah dong kita menikmati dunia ini, kita menikmati berkat dunia ini. Ya tentu tidak. Saya tidak setuju. Kita menikmati dunia ini atau menikmati kemewahan di dunia ini tentu tidak salah. Tetapi iblis menawarkan di sini adalah sebuah tawaran kerajaan dunia. Kemegahan, kenikmatan, kemuliaan duniawi tanpa Allah. Kenikmatan, kemegahan duniawi lepas dari Allah, mengabaikan Allah, tidak peduli kepada Allah. Bahkan kemegahan, kenikmatan, kemuliaan tanpa mengenal Allah, terpisah dari Allah. Berbahagialah kita jika kita diberi kesempatan menikmati berkat jasmani, kesenangan jasmani, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah sebuah anugerah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi iblis di sini memberikan kerajaannya, memberikan kemegahan kepada manusia, tetapi kemegahan yang mengikat dirinya bukan dengan Allah, tetapi sebaliknya melepaskan manusia itu dari Allah. Itu sebabnya iblis berkata kepada Tuhan Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Artinya jika engkau jauh dari Allah, jika engkau tidak peduli kepada Allah, jika engkau tidak mau mengikut Allah. Nah, ini bahaya sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya jika kita menikmati segala berkat Allah, tetapi kita sendiri tidak pernah mengasihi Dia, kita sendiri tidak pernah mentaati Dia, bahkan kita menikmati berkat Allah tanpa mengenal Allah, maka kita sedang menikmati kerajaan dunia ini. Maka kita sedang terjebak oleh tipuan iblis. Itu sebabnya banyak orang menghabiskan waktu di dunia ini hanya untuk mengejar dunia ini, hanya untuk mengejar kesenangan dunia ini, tanpa memperdulikan firman Allah, tanpa memperdulikan Allah, tanpa mengutamakan relasi dengan Allah, tanpa mengasihi Allah. Apa artinya kita mendapatkan segala kemegahan itu? Apa artinya kita mendapatkan segala kemuliaan itu jika kita terpisah dari Allah dan jika kita menuju kepada kebinasaan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menikmati berkat Tuhan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menikmati berkat Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki, semua untuk kemuliaan Kristus, bukan semata-mata untuk diri kita sendiri. Inilah jalan yang disangka orang lurus, yaitu jalan yang lebar, jalan yang luas, jalan yang menjanjikan kebebasan, jalan yang tidak memperdulikan Allah, jalan kenikmatan, jalan kemewahan, jalan kemuliaan yang memisahkan manusia dari Allah. Dan di dalam ayat yang tadi yang kita baca, kalau kita lihat di sini, saya melihat bahwa iblis memberikan kepada Tuhan Yesus sebuah kemuliaan, tapi kemuliaan
tanpa salib. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja dia mendapatkan kemuliaan itu tanpa harus melalui salib, tanpa harus melalui penderitaan. Dan itu yang diinginkan oleh semua orang, bukan? Kita menginginkan kemewahan, kita menginginkan kemuliaan, kita menginginkan berkat. Ya kalau bisa tanpa jalan salib, tanpa penderitaan, tanpa perjuangan. Tetapi Yesus menolak. Tetapi Yesus membantah dengan tegas, dengan keras atas ajakan dan tawaran iblis tersebut. Yesus lebih memilih untuk menderita di kayu salib karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena dia tidak mau saudara dan saya binasa. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita sudah mengenal jalan yang sesungguhnya. Bukan jalan yang menuju kebinasaan. Ada banyak jalan, ada banyak kepercayaan, ada banyak agama di dunia ini yang menjanjikan hidup saleh, yang menjanjikan hidup benar, yang menunjukkan jalan, melakukan kehidupan moral yang baik, melakukan kasih kepada orang lain, kasih kepada sesama, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan bukan karena kita orang baik, kita diselamatkan bukan karena kita melakukan moral-moral yang tinggi. Tentu itu semua kita akan lakukan karena kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, karena buah roh ada di dalam kehidupan kita. Hati-hati jalan yang menuju kebinasaan. Mari kita lihat jalan yang menyelamatkan. Setelah kita melihat jalan yang disangka orang lurus tetapi menuju maut, mari kita lihat jalan yang disangka orang menuju maut tetapi sebenarnya menuju kepada keselamatan. Jalan seperti apakah itu? Kita semua sudah tahu. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang berkata, Yesus yang mengucapkan kalimat itu. Inilah jalan yang sesungguhnya, jalan keselamatan. Dan jalan yang dibuat Allah ini bukan jalan yang dibuat oleh manusia, bukan aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi Allah sendiri yang mengutus anak tunggalnya ke dunia ini agar saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mendirikan agama. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menciptakan agama baru. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk bersaing dengan agama yang lain. Yesus datang ke dunia ini karena dia adalah Allah, karena dia mau berkorban untuk saudara dan saya, supaya kita semua manusia yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, agar semua dosa-dosa kita diampuninya dan kita diberkatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah jalan yang benar, bukan salah satu jalan yang benar. Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar, tidak ada yang lain. Meski demikian, saya ingin membagikan bahwa meskipun Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar, bukan berarti saat kita memilih jalan, saat kita memutuskan mengikut jalan ini, kita akan menghadapi hal-hal yang mudah di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimanakah gambaran yang benar ini? Gambaran yang jalan yang benar ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca di dalam Matius 7 ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama, akan saya pimpin di dalam pembacaan ayat ini. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sekali lagi, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang melaluinya. Jikalau kita lihat tadi di dalam kitab Amsal, bahwa jalan yang dianggap benar itu adalah jalan yang lebar, jalan yang luas.
tetapi membinasakan dan banyak orang yang mengikuti jalan itu. Tetapi sebaliknya jalan yang sempit, jalan yang benar adalah jalan yang sempit, jalan yang sesak. Tetapi jalan ini adalah jalan yang menuju, membawa kita kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang melaluinya. Banyak orang yang tidak menyukai jalan ini. Karena orang lebih suka yang mayoritas. Karena orang lebih suka mengikut jalan yang lebar. Karena jalan yang lebar itu banyak temannya. Karena jalan yang lebar itu lebih mudah mengikutinya. Karena jalan yang lebar itu tidak banyak aturan yang mengikat. Karena jalan yang lebar itu membawa kita kepada suatu kebebasan. Kesenangan yang kita inginkan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, meski jalan ini sulit, sesak dan sempit, tetapi jalan ini membawa kita kepada kehidupan. Berbahagialah kita yang tetap komitmen, yang tetap kita setia mengikuti jalan ini. Mengapa sempit dan sesak? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menggambarkan betapa sulitnya orang masuk surga. Betapa sulitnya, meskipun jalan ini kita boleh menerimanya dengan cuma-cuma. Tetapi untuk kita tetap setia mengikut jalan ini bukan perkara yang mudah. Saya ingin membaca sebuah bagian di dalam kitab Wahyu. Dalam pasal yang kedua ayat yang 10 di sini dikatakan, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Betapa tidak mudahnya penerima pesan kitab Wahyu ini untuk tetap setia di jalan kebenaran. Penerima pesan ini yaitu jemaat di Smyrna diperingatkan oleh Tuhan bahwa mereka harus menderita, bahwa iblis akan melemparkan beberapa orang di tengah-tengah jemaat ke dalam penjara supaya dicobai, dan mereka yaitu jemaat akan beroleh kesusahan. Dan firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Bagaimana tidak mudah mereka harus mengikut Kristus. Bahkan mereka harus diperingatkan, mereka harus tetap setia sampai mati. Itu artinya selama mereka hidup, mereka akan menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Hal-hal yang mereka tidak harapkan tetapi mereka harus hadapi. Dan Tuhan memperingatkan dan sekaligus memberikan sebuah janji. Tatkala mereka tetap setia mengikut Kristus sampai mati, mereka akan dianugerahi oleh Tuhan mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah setia mengikut Kristus meskipun sempit, sesak jalan yang sedang kita tempuh. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang harus kita hadapi. Meskipun kita harus terkadang memikul beban yang tidak mudah di dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan izinkan kita diperhadapkan dalam situasi-situasi sulit. Entah itu karena faktor yang ada di dalam atau faktor yang ada di luar kehidupan kita. Tetapi yakinlah bahwa semua itu Tuhan izinkan demi kebaikan kita bersama. Satu yang Tuhan inginkan dari kita adalah tetap setia sampai mati. Mengapa orang yang melalui jalan ini sedikit? Mengapa banyak orang yang melalui jalan yang lebar banyak, sementara jalan yang menuju kepada kehidupan ini sedikit?
Saya menggambarkan melihat flashback ke belakang, ke dalam kisah perjanjian lama. Kenapa di antara ribuan orang, banyaknya orang, kenapa hanya 8 orang yang diselamatkan saat peristiwa Nuh itu? Sem, Ham, dan Yafet termasuk mantunya Nuh, dan kemudian Nuh dan istrinya. 8 orang yang diselamatkan. Sedikit. Lalu kenapa saat 12 pengintai itu hanya 2 orang yang membawa berita kebenaran, sementara yang 10 membawa berita buruk, membawa berita yang mematahkan semangat, membawa berita yang tidak benar. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang mayoritas belum tentu benar. Ya, hati-hati dengan suara mayoritas. Hati-hati dengan mayoritas orang banyak. Yang mayoritas, yang lebih banyak belum tentu benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jalan yang sempit yang sedang kita hadapi sekarang ini apa? Jalan yang sempit yang dihadapi Nuh pada waktu itu adalah dia harus tetap bersabar dan bertekun saat dia membangun sebuah bahtera. Tidak mudah membangun sebuah bahtera yang besar, yang raksasa, yang dibangun hanya oleh segelintir orang, hanya oleh Nuh dan mungkin keluarganya, bahkan di posisi yang tidak sebenarnya. Mungkin Nuh harus mendapatkan ejekan, penolakan dan lain sebagainya, tetapi Nuh tetap setia. Nuh tetap melalui jalan yang sempit itu. Jalan yang sempit bagi Abraham adalah ketika dia harus meninggalkan kenyamanannya. Dia harus meninggalkan Ur Kasdim, keluarganya, harta kekayaannya, dan mengikuti perintah Tuhan ke jalan yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Itu jalan yang sempit bagi Abraham. Jalan yang sempit bagi Matius adalah ketika dia harus meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan dia harus mengikut Kristus. Jalan yang sempit bagi Yosua dan Kaleb adalah dia harus mendapat ancaman dilempari oleh batu oleh sekelompok bangsa Israel karena dia membawa paham, karena dia membawa berita yang berbeda dari mayoritas yang 10 orang. Jalan yang sempit bagi Paulus adalah ketika dia harus meninggalkan kebanggaan dan kehormatannya sebagai seorang Farisi dan harus mengikuti Kristus dan menanggung semua penderitaan karena Injil. Apa ya jalan yang sempit yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini? Tuhan katakan bahwa untuk mengikut Kristus, untuk menjadi murid Kristus yang sejati, kita harus memikul salib Kristus. Itulah salib Kristus yang dipikul oleh beberapa orang yang tercatat di dalam Alkitab. Bukan hanya beberapa, tetapi banyak orang kalau kita lihat Alkitab. Apalagi kalau kita melihat 12 murid Tuhan Yesus yang mati dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara-cara yang mengenaskan sekaligus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jalan mana yang sedang kita tempuh saat ini? Jalan mana yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini? Hanya ada 2 jalan. Jalan yang lebar, jalan yang luas, dan jalan yang sempit, jalan yang sesak. Apakah kita bisa menempuh jalan ini dua-duanya dalam waktu sekaligus? Tidak mungkin. Kita tidak bisa melintasi dua-duanya atau bahkan menghindari dua-duanya. Kita harus memilih salah satu jalan itu. Kapan? Sekarang. Bukan nanti, bukan besok, bukan bulan yang akan datang, bukan tahun yang akan datang. Sekarang. Karena kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup atau tidak. Kapankah kita harus menempuh salah satu jalan itu? Sekali lagi, sekarang kita sendiri yang harus memutuskan mau mengikut Kristus dan jalannya atau mau mengikut iblis beserta dengan janji-janjinya. Puji Tuhan, kita
diberikan anugerah kasih karunia untuk mengikuti jalan yang benar, yaitu jalan Kristus. Meskipun sedikit orang yang melaluinya, tetapi puji Tuhan, kita menuju kepada keselamatan. Namun meski demikian, hati-hatilah dengan jebakan-jebakan iblis yang menawarkan kenikmatan duniawi dengan memisahkan kita dari Allah, dengan menjauhkan kita dari Allah, dengan cara mengabaikan kita dari Allah. Meskipun kita saat ini sedang menghadapi masa COVID-19, pandemi ini, bukan berarti kita punya kesempatan untuk tidak beribadah, untuk tidak berdoa, untuk tidak baca firman Tuhan. Bukan berarti kita terus harus berjuang, harus karena kondisi sulit sehingga kita harus bekerja bagaimana ini, semua serba sulit semua sehingga kita lupa akan Tuhan. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita selalu fokus kepada jalan yang Tuhan kehendaki di dalam kita. Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan, tidak ada jalan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kuatkan dan tubuhkan iman kami Bapa. Saat kami menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang berubah di dalam segi kehidupan kami. Baik itu segi ekonomi, segi kesehatan, segi kerohanian, dan masih banyak segi-segi yang lain yang tidak berjalan seperti biasanya. Tetapi kami tetap mau setia kepada Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan dan firman-Mu Bapa. Kuatkan kami Tuhan, agar kami tetap setia mengikut Kristus sampai kepada kesudahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua pendengar saat ini, dimanapun mereka berada, dan apapun yang sedang mereka kerjakan saat ini. Tuhan, lindungilah kami, jagai kami Tuhan. Berikan kepada kami kesehatan, pemulihan bagi setiap kami yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat di dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian, mujizat dalam bersyukur. Dan pujian ini akan menjadi penutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian ini. Di dalam pujian ini dikatakan bahwa ada mujizat di dalam setiap kita bisa mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong